tugasnya pemilik motor adalah bayar servis, bukan memikirkan penyakit motor ya. Jadi kalau ada motor kalian diservis lalu kalian pusing dengan penyakit motornya, artinya kalian salah masuk bengkel guys. Mohon maaf nih ya, sebodoh-bodohnya bengkel, sebodoh-bodohnya mekanik, jangan sampai konsumen itu ikut mikir guys. Dan rata-rata yang konsultasi itu yang nggak punya langganan guys. Hampir rata-rata yang ngeluh, yang nulis-nulis di sosmed, itu rata-rata yang motornya nggak diurus dan motornya nggak punya langganan atau gonta-ganti bengkel gitu ya. Lagi rame nih mekanik TikTok, katanya mekanik TikTok, mekanik YouTube. Intinya mekanik konten kali ya. Oke, jadi kita bahas ini, apa sih mekanik TikTok. Saya akan bahas ini setelah yang satu ini. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motor vlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Seperti biasa di sela-sela perjalanan, saya mau ke tempat kerja di bengkel resmi Yamaha Arena Pleret di Citeko Pleret ya, deket Cirata guys. Kita sambil sharing-sharing, banyak yang nanya ke saya dan banyak yang ngeluh juga, lagi banyak yang ngeluh, banyak yang nanya nih. Dan hampir rata-rata sih tiap hari banyak yang konsultasi gitu ya. Nah, saya sering ingatkan gitu ya. Kalian punya motor kan bukan setahun 2 tahun ya. Terutama nih ya, saya ngomongin yang punya NMAX aja. Ketika kalian punya NMAX, itu bukan, saya yakin bukan motor pertama kalian. Sebelumnya mungkin bisa pakai Mio atau pakai motor bebek gitu ya dulunya. Dan saya yakin kalian punya langganan. Kalau nggak punya langganan, nah ini kembali lagi nih ya. Ini kita bahas nanti yang nggak punya langganan nih ya. Masa iya udah lama punya motor nggak punya langganan? Kalau nggak punya langganan, berarti motor kalian servisnya atau bahkan jarang diservis. Dan rata-rata yang konsultasi itu yang nggak punya langganan guys. Hampir rata-rata yang ngeluh, yang nulis-nulis di sosmed, itu rata-rata yang motornya nggak diurus dan motornya nggak punya langganan atau gonta-ganti bengkel gitu ya. Boleh saja, silakan sih ya, silakan. Tapi jangan di akhir-akhirnya nyalahin motor, karena motor sekali lagi benda mati guys. Jadi tergantung pemiliknya. Nah, pemiliknya tergantung ngerawatnya ke siapa. Nah, di situ tuh ada antara mekanik, antara pemilik dengan bengkelnya ya. Saya servis tiap bulan ya. Kalau mekaniknya mekanik TikTok mah nggak bakalan bener juga gitu ya. Saya udah pernah ulas ya, mau di bengkel resmi atau di bengkel umum, saya udah pernah ulas. Tapi saya ingatkan lagi, mau di resmi, mau di bengkel umum, sebenarnya tergantung selera kalian. Kalau memang kalian udah percaya ke bengkel umum, ya silakan di bengkel umum. Kalau kalian sudah percaya di bengkel resmi, silakan di bengkel resmi. Saya nggak alergi, saya ada bengkel resmi, saya ada bengkel umum ya. Itu mah hak-hak kalian. Jangan ketika kalian di bengkel umum benci bengkel resmi, jangan di bengkel resmi benci bengkel umum, jangan. Karena satu saat kalian akan memerlukannya, ya kan? Ada masalah yang bisa diselesaikan di bengkel umum, ada masalah yang bisa diselesaikan di bengkel resmi, gitu loh. Nah, salah satunya saya mau ngasih tahu nih langsung nih ya. Jadi tugasnya pemilik motor adalah bayar, ya. Tugasnya pemilik motor adalah bayar servis, bukan memikirkan penyakit motor ya. Jadi kalau ada motor kalian diservis lalu kalian pusing dengan penyakit motornya, artinya kalian salah masuk bengkel guys ya. Mohon maaf nih ya, sebodoh-bodohnya bengkel, sebodoh-bodohnya mekanik, jangan sampai konsumen itu ikut mikir guys ya. Jangan ikut mikir. Seumpamanya saya dulu pernah ngalamin juga. Ketika ada orang percaya sama kita, ya kan? Sebut saja ada konsumen lah, kita punya konsumen langganan, motornya ternyata bermasalah dan masalahnya masalah baru yang kita nggak tahu. Kita cari sebagai mekanik itu, kita cari jawabannya, cari solusinya, bukan langsung nyalahin. Wah ini mah karena nggak, biasanya ya, nih mohon maaf nih, kebiasaannya nih mekanik TikTok bilangnya gini, wah ini mah motornya memang seperti ini, penyakitnya memang gagal, produk gagal dan memang seperti ini. Atau ketika dia nggak tahu, wah di sini nggak ada alatnya, ini harus dibawa ke sana ke alatnya yang lebih komplit. Nah, kalau kalian nemuin bengkel seperti itu atau mekanik seperti itu, kalian segera pindah, karena menurut saya itu bukan salah satu bengkel rekomendasi ya.
Karena saya kembali lagi bilang, sebodoh-bodohnya mekanik atau sebodoh-bodohnya bengkel, ketika ada masalah dan masalahnya baru dan dia belum menguasai, harusnya dia tanggung jawab, dia cari sendiri jawabannya, cari sendiri solusinya. Karena orang sudah percaya sama kita gitu loh ya. Jangan sampai wah ini lagi pusing nih, atau ada kebiasaannya seperti itu. Kenapa? Biasanya kalau ada masalah dia nggak mau menyelesaikan, sehingga dia tidak dapat ilmu baru gitu guys. Kalau saya masih jujur aja ya, kalau sekarang nih ada motor baru, motor apapun, bahkan di luar merek Yamaha pun kadang-kadang kita ulik ya. Artinya gini, ini motor kok seperti ini, kira-kira solusinya apa? Nah kalau saya sih senangnya seperti itu, cari solusinya. Karena ketika kita menemukan penyakit baru, artinya kita akan nambah ilmu gitu guys. Jangan sampai ada masih banyak yang komen ke saya, "Bang, saya udah pusing dengan motor saya NMAX, udah bolak-balik bengkel, udah servis bolak-balik, nggak bener-bener." Kalau saya pikir bukan salah NMAX-nya, bukan salah orangnya, bukan salah motornya, tapi salah bengkelnya. Nah yang salah juga konsumennya. Kenapa bengkel udah seperti itu balik lagi ke situ, ya kan? Bang, susah nyari bengkel langganan. Nah kembali lagi saya ulas yang pertama tadi. Masa sih, ya kan? Kalian udah bukan NMAX, bukan motor yang pertama. Dulu udah pernah pakai motor bebek, dulu udah pakai motor sport atau motor Mio atau apapun sebelum NMAX. Masa kalian nggak pernah servis, ya kan? Nah, bisa jadi dia sembarangan kemana saja, dan bukan diservis, diganti olinya saja. Makanya ini sering juga nih kejadian ya. Ini di tempat saya sering kejadian. Makanya saya kenapa sering tanya dulu servisnya di mana, dan ketika ada masalah terus tidak diselesaikan, apa komennya, apa komentar yang bongkarnya. Saya pengen tahu dulu gitu sebelum saya eksekusi nih. Artinya kalau benar-benar sudah taluk atau takluk ya kan, baru saya eksekusi. Tapi saya selalu pengen pelajari. Mereka bilang apa sih? Oh, nggak ada alatnya. Alat kan tinggal beli ya. Sekarang di Shopee mau alat apa? Dulu bengkel nggak ada bor impact, sekarang udah ada bor impact. Mau yang elektrik ada, mau yang angin ada, tergantung budget ya. Merek juga beraneka ragam gitu ya. Nggak ada istilah nggak ada ininya, alatnya. Alat injeksi juga ada gitu kan. Nah kalau misalkan bengkelnya memang orangnya terbuka ya, ketika harus di scan misalkan, jangan nyuruh konsumen, dianya aja ke bengkel temannya, misalkan sama-sama bengkel umum, kan temennya ada yang punya, ya udah ikut nge-scan gitu kan. Nah lalu ketika dia udah tahu nih omsetnya, wah yang nge-scan banyak, ya keluarin modal dong gitu ya. Bukan saya nyepelein, bukan. Artinya kalau seumpamanya memang banyak yang servis motor injeksi, lalu diperlukan scanner, dan scanner itu memang nggak murah. Nah, ya kenapa nggak keluarin modal? Karena kan akan balik lagi kalau memang bengkelnya rame, kecuali bengkelnya sepi ya. Nah kalau bengkelnya sepi ya kan ada apa tuh? Kenapa bengkelnya sepi gitu kan? Nah jadi kembali lagi ya, tugas konsumen adalah bayar. Yang nyari penyakit motor adalah mekanik. Jadi kalau ketemu dengan bengkel seperti itu, segera pindah gitu ya. Jadi salah satunya itu barometernya. Nah karena apa? Sekarang mah kadang-kadang juga gini sih ya. Kita juga sorry nih ya, nih untuk konsumen ya. Kalian juga kan kalau ke bengkel kalian sebagai konsumen, tapi kalau kalian kerja kalian sebagai operatornya gitu ya. Jadi jangan ngukur itu gini, cuman bongkar CVT, cuman dibongkar semprot-semprot gitu aja kok harganya mahal. Nah kalau menurut saya jangan menilainya seperti itu. Bongkar CVT itu kalau kelihatannya ya, kalau yang sudah ahli memang kelihatannya mudah. Tapi coba kalian silahkan beli kunci-kuncinya juga udah belinya mahal karena banyak. Udah gitu juga begitu pasang kadang-kadang nggak akurat. Banyak sekali yang konsultasi ke saya, "Bang, saya pasang bongkar CVT, sekarang motor digas itu selip." Saya bilang, coba dikomplain dulu, maksudnya tanggung jawab mekaniknya dulu gitu yang bongkar. "Oh enggak bang, bongkarnya saya sendiri." Nah bingung saya kalau ngajarin itu, saya nggak bisa. Kalau nyari solusi, kita sama-sama cari solusi, hayu. Tapi bukan ngajarin orang dari nggak bisa harus jadi bisa gitu. Lalu bang, bongkar apanya lagi? Ya sulit kalau kayak gitu. Kalau mau belajar datang aja gitu ya. Nah kalian bisa nilai, disitulah mahalnya ilmu. Jadi ngukurnya bukan masalah bongkarnya, oh bongkar baut 10 biji,
lalu dibuka ininya, ditarik, dibersihkan, dipasang lagi. Bukan gitu ngukurnya, tapi ilmunya yang mahal guys ya. Ya kita coba kita contohin kayak gini ya. Tukang bangunan ya. Coba kita lihat tukang bangunan satu dengan arsitek misalkan. Apakah lebih hebat arsitek? Enggak, dia memang jago di hal gambar, lalu dia bisa estimasi juga bikin gedung berapa dan lain-lain gitu ya. Nah, tingkat melesetnya mungkin sedikit. Lalu sekolahnya jadi arsitek itu kan nggak murah juga dan nggak mudah juga gitu lah. Sehingga ketika kerja dia dibayarnya lebih. Kalau kita lihat bagian nembok, bagian naik ke atap, ngecor, itu lebih capek. Jadi ukurannya seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita mengukurnya capek. Bukan capek. Kelihatannya kan nanti kalau ada masalah gitu ya. Salah satunya seperti itu. Kenapa arsitek dibayar lebih mahal dibanding tukangnya? Karena dia mikirnya rumit gitu ya. Dan ilmunya itu susah gitu loh. Kalau yang nembok sama dengan kita bongkar pasang, nggak usah mikir, tinggal bongkar tinggal pasang, kan seperti itu. Nah di bengkel pun seperti itu ya. Jadi kalau seumpamanya udah ada masalah nanti baru ketahuan bengkel ini sebenarnya ahli atau enggak ya. Nah yang ahli itu kan di bengkel resmi ada, di bengkel umum ada, banyak. Bengkel resmi ada, bengkel umum ada. Yang jelek juga ada, di bengkel resmi ada yang jelek, di bengkel umum juga ada yang jelek gitu. Kalau bicara dua-duanya ada aja. Kan begitu, kembali lagi ke personal orangnya guys ya. Jadi silahkan kalau masalah mau di umum mau di resmi mah terserah kalian gitu ya. Kemana aja, yang penting kalian percaya. Yang heran lagi ketika kalian sering ganti oli, perawatan motor setiap rutin gitu ya, di bengkel A, ketika ada masalah misalkan ini saya contohin ya, kalau motornya sehari-hari setiap bulan diurusnya sama tetangga, motornya bagus nggak ada kendala, cuman ganti oli aja, atau misalkan semprot-semprot TB aja, throttle body disemprot-semprot udah gitu, sudah selesai, habis budgetnya minim. Ketika ada masalah ya kan, ini harus digarisbawahi. Ketika ada masalah, ada masalah mas, saya mau bawa ke bengkel resmi aja. Di bengkel resmi diestimasi, oh ternyata di list ininya, langsung ponis. Kok sekalinya ke bengkel resmi habisnya gede? Kan ke bengkel resminya ada masalah. Coba kalian servisnya rutin gitu ya, servis rutin, servis biasa gitu, yang ketika tidak ada masalah servisnya ada servis ringan, servis biasa gitu ya. Ya sama aja, paling juga beda dikit, karena kan kalau di bengkel resmi ada scanner ya kan, alat-alatnya juga misalkan lebih lengkap, misalkan seperti itu gitu ya. Nah jadi jangan, itu mah kalau saya umpamakan sama seperti halnya gini, ketika cuman pusing dikit, meriang dikit, dibawa ke puskesmas, giliran dibawa ke rumah sakit, wah jangan ke rumah sakit itu, paman saya juga dibawa ke rumah sakit itu pelayanannya nggak bagus, nggak lama langsung meninggal. Ya karena memang penyakitnya, ketika penyakitnya belum misalkan belum parah, kita bawanya hanya ke puskesmas. Ketika penyakitnya parah, kita bawa rumah sakit. Dan ketika ajalnya tiba di rumah sakit, yang salah bukan rumah sakitnya guys ya. Kan kebanyakan seperti itu gitu kan. Perumpamaannya mungkin kalian ngerti lah ya. Coba kalian simak pelan-pelan ya. Nah ini juga sama, ketika masalah nggak selesai di mana-mana misalkan gitu ya, ini mah contohin, ke tetangga kemana, udahlah kampung halaman mah udah dibabat semua aja bengkel ya, masalahnya nggak selesai, giliran dibawa ke bengkel resmi, lalu diestimasi ketemu penyakitnya udah, cuman yang harus diganti ini. Wah ini mah main ganti ya kan, buktinya itu tadi saking bingungnya, terakhirnya dibawa ke bengkel resmi, ya mau nggak mau penyakitnya udah ketemu, ibaratnya udah dianalisa gitu ya. Lalu sekarang suruh dibeli resepnya, ditebus resepnya. Kalau resepnya nggak ditebus, ya nggak akan sembuh. Kan seperti itu ya. Dokter juga nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan, nggak ada. Dokter itu ahli analisa. Tetap aja kan, nanti harus harus ditebus resepnya. Di bengkel resmi mah nggak mau diakalin. Datang ke bengkel saya. Di bengkel saya selama ya bengkel resmi Yamaha Arena Pleret, di tempat saya kalau seumpamanya ada part yang bisa diakalin, kita akalin guys. Kabel bodi juga berapa tuh yang kebakar, kita nggak main ganti, kita akalin kecuali udah parah dan udah di atas
50%, nah itu lain cerita. Karena kalau bikin juga mahal gitu ya. Nah, mahal dan rumit. Nah, itu ilmunya yang mahal itu guys ya. Jadi jangan ngukur itu, selalu ngukur ketika motor mogok nih ya. Wah, lama nih, udah 3 jam sampai 5 jam sampai 6 jam motor masih berebet terus nih. Kenapa? Begitu ketahuan apa? Ketahuan itu ternyata baut koilnya longgar. Tinggal ngencengin baut koil, kita bayar berapa tuh ongkosnya? 100.000 misalkan. Oh, kok mahal amat? Cuman ngencengin baut koil. Kalian kan lihat sendiri udah berapa jam nyari penyakitnya. Dan kalau yang mohon maaf yang yang belum ahli, belum tentu ketemu juga tuh 24 jam gitu ya. Jadi jangan ngukur hanya sekedar ketika ada penyakit sepele, kita lihat ininya apa? Terakhirnya gitu. Kayak tadi motor berebut, udah bengkel kemana-mana, udah pokoknya sekabupaten udah dicobain bengkel nggak bener-bener. Ternyata tiba-tiba pas terakhir ketemunya sama salah satu bengkel yang mungkin teliti atau memang dia pas aja gitu ya nemuin masalahnya. Lalu kita ukurnya, lah katanya cuman sepele, cuman itunya aja. Ya itu kadang-kadang itu solusinya sepele, tapi nyari yang sepele itu yang susah gitu loh bos ya. Jadi jangan ngukurnya, oh ternyata bautnya kurang kenceng, pas kencengin baut kasih aja goceng atau ceban. Waduh bos, aduh. Nah kadang-kadang kita tuh seperti itu, nggak menghargai profesi orang gitu ya. Ya sekarang gini, sebut saja saya, wah ini mentang-mentang bengkel mentang-mentang bengkel dibela katanya kan gitu ya. Bukan, gini sekarang gini. Coba kita lihat kerja apa nih ya? Pilot. Waduh, gajinya ratusan juta, guys. Ya kan? Cuman duduk mencet tombol, nyampe. Kan nggak seperti itu. Nah, terus apa lagi, ya kan? Ya, salah satunya dokter gitu ya. Dokter atau apa? Banyak lah, coba. Kalian kalau seumpamanya kerja misalkan di PT gitu ya, nambahin uang kerja sejam misalkan, cuman sejam, kan bukan masalah itunya guys, kan kayak gitu ya. Jadi istilahnya, intinya ngukur skill orang itu nggak bisa dari itu kelihatan sepele. Mungkin bagi orang tersebut itu hal yang mudah. Logikanya kan kalau memang mudah, kenapa nggak dikerjakan sendiri aja sekalian, lebih hemat, nggak usah ngeluarin ongkos gitu ya. Nah, kembali lagi, makanya banyak sekali, terakhir saya simpulkan, banyak sekali sekarang mekanik TikTok yang hanya sekedar bisa lihat, oh kalau rusaknya ini mungkin diganti ininya. Tapi ketika ada masalah, sudah sesuai dengan rumus nih, rusak ini diganti tetap rusak. Nah, itu baru ketahuan tuh. Kan ada juga yang seperti itu tuh. Jadi nggak semua bengkel atau mekanik yang nyambi juga jadi konten kreator, nggak semuanya dibuka lah. Saya juga nggak mau buka-bukaan terlalu full mah. Saya cuman kasih clue-nya aja. Makanya harus diselesaikan ke mekanik lagi. Kayak saya dengan teman saya kalau nanyain penyakit, itu nggak akan saling terbuka, enggak. Pasti ada clue-cluenya. Coba dicek ininya. Udah gitu aja, dia udah paham. Oh, cek ininya berarti bagian ininya. Jadi ada rumus-rumus tertentu gitu kan. Ya kalau bahasa ini mah, bahasa keren mah, ada kode-kodenya gitu ya. Jadi nggak semua kita, apanya yang rusak, ininya nggak, kecuali deket banget ya, apalagi ke konsumen. Nah sekarang banyak nih servisnya di bengkel A, nggak ketemu, nanya ke saya misalkan, Om motor saya ininya gini, kemarin udah di bengkel anu, padahal tetanggaan gitu, satu kabupaten, kenapa nggak datang ke tempat saya? Udah saya kasih tahu tuh, coba tolong dibongkar bagian head silindernya depan. Misal rusaknya gara-gara bearing noken as, saya nggak mungkin bilang noken as, saya bilang coba bongkar silinder head bagian depan, isinya dicek. Itu kan udah kode sebenarnya. Masa harus saya bilangin, wah itu mah udah pasti bearingnya, udah ganti aja. Atau nggak ada kerjaan bengkel itunya, dan punten ya, nggak akan jadi ilmu ke dianya gitu guys ya. Makanya kalian nanti ketemu dengan bengkel yang malas gitu. Banyak tuh mekanik TikTok yang tahu, hanya tahu ilmunya dia, kalau ditanya debat tahu dia ukuran ini segini,
cara bongkar ini gini, tapi prakteknya, nah makanya beda ya, antara tahu dan bisa itu beda. Kalau bisa harus praktek, makanya pengalaman berbicara di situ guys ya. Jadi kalau seumpamanya kalian ketemu dengan bengkel seperti itu, ya sebaiknya cari lagi lah bengkel langganan ya. Mau bengkel umum boleh, mau bengkel resmi boleh. Nggak kerasa ngobrol-ngobrol, saya udah nyampe Citeko nih dan udah nyampe deket bengkel nih ya. Bentar lagi nyampe nih di tempat kerja saya guys. Bengkel resmi Yamaha Arena Pleret. Saya juga banyak partner bengkel-bengkel umum di sini. Kita sering sharing guys. Oke? Nah, ini dia nih bengkel resmi Yamaha Arena Pleret. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe and bye-bye.